BTW ya, beda buku hari itu sangat menarik loh. Iya, Jo. Ini saja judulnya menurut saya nih ya, very interesting. Waduh. Judulnya Parainisme dalam Dialektika Aristoteles. Jadi buku ini ditulis oleh Bapak Willy Prianto. Beliau merupakan seorang praktisi sekaligus juga akademisi. Bisa dilihat nih track recordnya. Dia sudah sampai doktor jurusan hukum, balik lagi ngambil S1 filsafat. Waduh, ini kita aja yang masih S1 ini sudah pusing ya kapan lulusnya ya. Ini Pak Willy ngambil S1 lagi kira-kira gitu. Wah, luar biasa sekali. Aku jadi bertanya-tanya deh, Memo. Marhainisme itu apa sih sebenarnya? Sejauh pengetahuan saya itu kan, Marhainisme itu adalah gagasan yang diciptakan Bung Karno ketika dia bertemu dengan seorang petani namanya Mang Aen. Makanya itu jadi Marhainisme. Oh, kalau dialektika Aristoteles? Nah, kalau soal itu lebih baik kita langsung dengar dari para pembedah dan para pembicara. Kira-kira begitu, Jo. Nah, boleh tahu Mbak Eli, siapa sih yang menjadi pemuda kita pada hari ini? Oh, para pembedah hari ini bukan orang biasa. Yang pertama itu ada Bapak Ganjar Pranowo SHMIP. Udah dulu. Beliau merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah periode 2013 dan hingga 2022 dan Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Selamat siang Pak Ganjar, selamat datang di Salatiga. Gimana kabarnya? Berapa kilo lari hari ini Pak? 10 kilo, luar biasa. Oke, yang kedua kita kedatangan Bapak Profesor Dr. FX Aji Samokto SHMU. Beliau merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Sehat. Oke, selanjutnya nih, yang tidak kalah ketinggalan juga, seorang dosen cantik di Fakultas Hukum UKSW. Ada Ibu Indirani Wawan SHMH. Beliau merupakan dosen sekaligus peneliti di Pusat Studi Teori Hukum dan Konstitusi. Beliau juga merupakan dosennya di Fakultas Hukum. Gimana kabarnya Ibu? Happy ketemu kalian. Happy juga ketemu Ibu kalian. Oke, kita kan udah dengar nih para pembeda kita. Ya. Nah, siapa sih kira-kira yang akan memoderatori acara bedah buku pada siang hari ini, Memo? Nah, acara bedah buku kali ini kita akan dimoderatori oleh Mbak Jojo. Ini Mbak Jojo. Halo Mbak Jojo, gimana kabarnya? Luar biasa. Mbak Jojo ini merupakan editor dari BDN Friends dan sekaligus editor dari buku Parainisme dalam Dialektika Aristoteles. Bukan Aristoteles ya, Aristoteles. Benar. Oke, selanjutnya gimana tuh? Oke, tidak lupa kita juga menyapa teman-teman serta rekan-rekan yang datang dong Memo pada hari ini. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ya, luar biasa sekali ya Jo. Walaupun panas terik pada hari ini, tidak mengurangi semangat kita untuk berdiskusi dan membedah buku Marhainisme dalam Dialektika Aristoteles. Iya, betul sekali. Tapi teman-teman, rekan-rekan, sebelum kita melangkah ke acara yang selanjutnya, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk mengaturkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Frederino. Beliau merupakan anggota dari PSH kita. Kepada Bapak, mari silakan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai kegiatan bedah buku kita akan berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan Kristen. Bagi saudara-saudara yang berbeda keyakinan bisa berdoa menurut agama dan percaya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk cinta dan kasih-Mu kepada kami semua, anak-anak-Mu, sehingga pada siang hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini. Sesaat lagi kami akan memulai kegiatan kami. Kami mohon kepada Tuhan untuk selalu kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami. Semoga kegiatan kami dari awal hingga akhir adalah berjalan dengan
berkatilah pada pembicaraan pada hari ini. Semoga apa yang akan kami persiapkan semua bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara kami, terutama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Segala doa dan harapan kami ini kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi, the one and only Profesor Dr. Umbur Rauta SHMU. Kepada Bapak dipersilakan. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya mengantarkan saja. Yang pertama, acara kita di siang hari ini sampai menjelang sore adalah bedah buku. Kebetulan buku hari ini berjudul Marxisme dalam Dialektika Aristoteles, penulisnya Pak Willy. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian bertanya, kenapa kami buat acara ini? Saya pikir-pikir paling tidak ada dua hal. Satu, bisa jadi ini ada dimensi publisitas dan promosi bagi penulis. Juga tidak ketinggalan dari penerbit PDF. Kita berperan aja. Jadi orang bisa tahu buku ini yang ke-6 ya Pak Willy ya. Ini bedah buku yang ke-6 sejak tanggal 1 Juni. Harusnya besok di Karanganyar Pak Ganjar yang 7, tapi mungkin masih dari tanggal 20. Jadi saya dengar semalam dari Mbak Jojo, penerbitnya, 2000-nya sudah habis. Terbitan pertama dalam waktu kurang dari sebulan. Itu yang saya katakan. Pak Willy-nya nggak pernah berpikir, tapi akhirnya sekarang dia menikmati publisitas buat bukunya maupun dirinya. Dan tentu Mbak Jojo dan penerbit PDF. Tapi yang kedua, dalam konteks PSHTK atau Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi, kami memaknai ini, dan ini mungkin yang substantif, yaitu ini adalah kebersediaan dan keberterimaan Pak Willy untuk didebat atau dibedah bukunya atau dicaci maki terhadap apa yang ditulis. Nah, nampaknya juga akan terjadi proses dialektika seperti apa yang sudah disebut. Nah, itu sebabnya kami berterima kasih kepada Pak Willy yang sudah bersedia. Mutar-mutar kemarin hari Selasa dia di Jawa Banten ya, Rangkas Bitung juga bedah ini sekarang sampai di Kemudian Pak Ganjar di tengah-tengah kesibukannya, saya nampaknya kurang setuju dengan MC tadi. Ada hal yang mungkin kurang diperhatikan. Nampaknya Pak Ganjar bukan mantan gubernur, tapi gubernur Jawa Tengah tahun 2013-2000. Nah, Pak Prof Aji sudah hadir. Sudah 2 kali ya dalam 2 minggu ini ya. Kemudian Bu Indi dari PSHTK, Bapak Ibu sekalian dari peserta yang sudah meluangkan waktu, yang mendaftar resmi itu 100 lebih yang akan mendapatkan buku dan fasilitas. Nampaknya mungkin yang lain akan hadir. Kemudian kepada Pak Ketua DPRD Kota Salatiga, tadi sebenarnya sudah pamit, tapi nampaknya Pak Ketua masih ada. Pak Ketua memfasilitasi tempat. Kebetulan Marhain agak dekat-dekat juga dengan Bung Karno, jadi kami cari tempat yang cocok, nampaknya paling cocok di sini Pak Ganjar. Jadi ada yang bertanya kenapa tidak di kampus, karena kampus belum punya patungnya Bung Karno, sehingga kami belum bisa lakukan di kampus. Nah, di sini ada patungnya, ada 3 belum bisa. Jadi terima kasih Pak Ketua, bukan hanya untuk PSHTK tentunya, semua kan bisa pakai ini atau bisa gunakan ini. Itu sebabnya Pak Ketua menyebutnya sebagai pendopo Bung Karno dan rumah rakyat. Saya kira itu pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih buat seluruh narasumber, Pak Willy selaku penulis, penerbit, Pak Ketua DPRD, rekan-rekan semua sebagai peserta yang hadir. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Sekalian kami mohon Direktur PSHTK untuk menyerahkan sikapata kepada para pembicara. Kami mengundang dengan segala hormat untuk maju ke depan Pak Willy Prianto. Kemudian dilanjutkan dengan
dan juga Bu Indirani Waura kami undang dengan segala Tiba saatnya di waktu yang kita nanti-nantikan itu. Kita akan memasuki sesi bedah buku yang akan dipandu oleh Pak Jojo. Kepada Pak Jojo, it's your time. asik. Bentar dulu. Siap teman-teman? Ya. Udah makan? Belum coba. Belum. Di sana ada makan di sebelah bisa. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yolanda Demas, aktivis Halo. Kali ini siang ini saya akan membantu diskusi buku Marxisme dalam dialektika Aristoteles atau ya Mas Willy Vanilla. Tadi sudah disinggung oleh MC bahwa ini adalah skripsi yang menjadi apa sih isinya sebetulnya? Aku mau spell sedikit. Jadi buku ini membedah pemikiran Soekarno muda tentang Marxisme. Jadi MC-nya bilang Marxisme itu lahir dari Soekarno ketemu petani namanya Marxisme. Oh tidak sederhana itu, tidak sederhana itu. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber sudah hadir bersama kita di sini. Profesor Ismekto, ada Pak Ganjar, juga ada Mbak Ibu Rani dan sebagainya. Langsung saja karena kita hanya punya waktu sampai jam 3 sore. Profesor Aji, silakan untuk mendapatkan 10 menit. Boleh cerita dulu dong. Oh, Biar di prolog dulu. tadi Mas Willy dulu. Boleh silakan Mas Willy. Saya mau timpali dulu soalnya. Minimal dengan 2 pertanyaan. Oh boleh. Iya kan? Tanya Ke beliau dulu. dulu. Enggak. Silakan Mas Willy. Enggak, biar bukunya makin bermakna buat kita nggak nulis ya tas. Jadi kenapa kemudian memunculkan apa namanya gagasan untuk menulis pemikiran Bung Karno soal Marxisme, dan ini coba dikaitkan dengan dialektikanya dengan Aristoteles. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini relevan nggak sih dengan konteks begini? Silakan nih. Kita berantem sopo. Yang nomor 2 dia berat ya. Jadi sih baik. Wah, ini penting kita. Sebelumnya saya matur nuwun Pak Ganjar, Iya. Prof. Aji guru saya, Pak Indi, kemudian Prof. Ubu, Ketua matur nuwun, Jojo ya. Jadi Pak Ganjar sebenarnya saya dipesan ini istri saya harus sampaikan dulu ya. Jadi harus bicara sama Pak Ganjar harus disampaikan yang kalau nggak saya sampaikan saya takut nggak bukain gitu. Pesan istri saya sama anak saya 2029 Pak Ganjar suruh maju. Itu Saya mau tanda tangan. jadi mudah-mudahan ini kerekam sampai ke istri saya. Itu apa? Yang pertama, yang kedua menjawab pertanyaan ini juga saya merasa duduk waktu menghadapi ujian skripsi lagi. Jadi jujur saja saya itu perantau hidup di Jakarta baru 23 tahun. Saya itu lawyer yang kebetulan ngurusinnya ketenaga kerja. Jujur sejujur-jujurnya sampai hari ini klien saya memang hanya perusahaan. Tapi dari situlah saya mengetahui penderitaan dari para pekerja. Dari situlah saya merasakan apa yang dirasakan pekerja. Saya sering berhadapan dengan teman-teman serikat pekerja. Itu selalu, yaitu kan pandangan Bapak lo gini, cara membela pekerja itu tidak harus saya duduk di tengah-tengah pekerja. Dengan saya mengantarkan pengusaha untuk mematuhi hukum, untuk menjalankan aturan-aturan yang ada di Indonesia dengan baik, dengan sesuai ketentuan undang-undang, berapa pekerja yang sudah bisa diselamatkan. Karena kebetulan hampir 60% klien saya multinational company, terutama di sektor oil and gas company,
kemudian banyak perusahaan otomotif juga. Nah, dari situ saya kemudian merasakan, oh ternyata apa yang dikatakan Karl Marx itu benar, bahwa kepentingan yang tidak pernah ketemu antara pengusaha dengan para pekerja adalah yang satu menuntut profit, yang satu menuntut kesejahteraan. Nah disitulah kemudian bagaimana mengharmonisasikannya supaya masyarakat memperoleh keadilan. Jadi itu latar belakang yang pertama. Yang kedua, karena saya dari kasta F ya, karena Pak Ganjar. Jadi saya juga tahu Pak Ganjar waktu mau pemilu ke Triagara ketemu Romo Manis di pojokan, saya ada di sana juga. Jadi Pak Ganjar tentu paham persis kultur kami di Triagara. Teman-teman saya kalau sekolah itu bersepeda sampai hari ini, karena itu tempat pendidikan untuk calon menjadi Romo di agama Katolik ya. Dan 6 tahun saya di sana, saya bergaul dengan para frater itu, sehingga saya terbentuk di sana. Kemudian berdekatan dengan teman-teman itulah yang kemudian saya ini kok sebenarnya seperti yang dipikirkan oleh Soekarno tentang kaum Marhaen. Jadi Marhaen itu ada lagi yang memancing saya. Pak Soekarno ketika dalam teks-teksnya bicara selalu, saya ketemu Kautsky, saya ketemu Rosa Luxemburg, saya ngobrol sama Rudolf Hilferding, saya ketemu dengan Otto Bauer, saya ketemu dengan Anton Chekhov. Nah, sebagai mahasiswa filsafat, pertanyaannya, Pak Karno dulu masih muda, tahun 1930. Jadi, menurut saya sumber bacaan saya terbatas sekali, itu hanya pikiran rakyat 1932 sampai 1 tahun itu. Saya tidak membaca yang lainnya, jadi benar-benar teks murni yang disampaikan dan ditulis langsung oleh Soekarno. Nah, dalam tulisan-tulisan itu Soekarno selalu ketika memberikan pandangannya, pendapatnya itu mendasarkan pada tokoh-tokoh sebelumnya. Nah, kemudian kalau nonton video klip pendek atau video-video yang beredar di kanal YouTube, tadi disinggung oleh Mas MC, Marhaen itu diceritakan ketika Pak Soekarno bolos kuliah, naik sepeda, terus ketemu petani, terus dari situ kemudian ngobrol, ini tanah siapa, terus ini campur siapa, kamu punya anak berapa, punya 4, terus punya gubuk gitu kan, cukup nggak buat hidup kalian? Jawabannya tidak cukup. Nah setelah itu pulang, dalam YouTube diceritakan kemudian lahir Marhaenisme. Kan pertanyaannya, nah kalau begitu apa Marhaenisme jadi wahyu, jadi wangsit? Kan nggak mungkin. Sementara di situ Soekarno sudah bilang, Pak Karno waktu itu sudah bilang, ini alat produksinya dimiliki sendiri berupa cangkul. Terus kemudian Pak Karno bilang lagi, kalau begini, ini bukan proletar. Siapa yang ngerti proletar kalau nggak baca Karl Marx, nggak baca Kautsky, nggak baca Rosa Luxemburg? Itu teks-teks yang dibaca Soekarno ini buat adik-adik sekalian ya, karena saya menelusuri teks aslinya Rosa, Rudolf Hilferding dan lain sebagainya, itu berbahasa Jerman. Jadi satu poin yang pertama mengejutkan saya, Soekarno luar biasa hebat. Kenapa? Bahasanya sudah bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris pada saat mudanya itu. Nah kemudian pernyataan Pak Karno ketika bicara, saya berdialog. Pak Karno itu sampai tahun 1932 itu belum kemana-mana. Beda sama tokoh yang lainnya yang ada yang sekolah di Belanda, sekolah. Pak Karno enggak. Dan waktu itu pesawat juga masih susah. Tapi naskah-naskah itu beliau bisa baca semua. Nah, dari situlah kemudian ketika saya belajar di Triagara, ada satu mata kuliah yang diampu oleh Romo Setio itu tentang epistemologi. Di situ Romo Setio mengajarkan tentang bagaimana mengubah pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan melalui dialektika. Ada dialektikanya Socrates, ada dialektikanya Hegel, ada dialektikanya Aristoteles. Nah dari sinilah ketika mata kuliah itu ternyata
dialektika Aristoteles, di mana itu merupakan metode doxografi, jadi disaring, dibenturkan, kemudian diuji. Nah dari situ hasilnya lahir Marxisme. Jadi konkretnya ketika bicara itu misalnya pada saat Soekarno mengikuti perdebatan tentang kapitalisme yang ada di Jerman saat itu. Jadi pada saat itu ada dua kubunya Karl Kautsky, Rosa Luxemburg sama Rudolf Wilhelm. Dia menganggap bahwa kapitalisme ini harus diakhiri dengan cara revolusi supaya tidak terjadi imperialisme. Nah, Anton Pannekoek sama Otto Bauer di posisi yang agak moderat. Tidak usah, nanti imperialisme mati sendiri ketika terjadi overproduksi. Sehingga kita lakukan perubahan dari kapitalisme ke sosialisme dengan cara demokrasi saja. Nah, perdebatan itu dibaca dan diikuti oleh Soekarno. Tapi hebatnya Soekarno apa? Beliau tidak terpengaruh atau ikut-ikutan dari salah satunya. Tapi Soekarno menggeser dari perdebatan itu, di mana menurut Rosa dan Karl Kautsky itu sebagai keharusan ekonomi, imperialisme sebagai keharusan ekonomi, Otto Bauer dan Anton Pannekoek sebagai kehendak kaum kapitalis, Soekarno melihat itu sebagai kenyataan pahit bangsa terjajah. Sehingga perdebatan itu digeser oleh Soekarno justru menjadi alat perjuangan. Nah itu yang menurut saya menjadi cikal bakal lahirnya Marxisme. Dan cara berpikir yang seperti itu yang tadi dikatakan Soekarno, saya berdialog dengan Anton Pannekoek, Otto Bauer dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan metode dialektikanya Aristoteles. Mudah-mudahan menjawab sekedar koreksi kalau saya. Terima kasih Mas Willy. Gimana Pak menjawab? Yang kedua nggak bisa jawab. Nah kalau tadi kita udah mendengar seluruh prosesnya, sekarang tuh pengantar dengan Prof. Aji yang mengantarnya tuh mengantarkan buku. Silakan Prof. Pak Ganjar, Pak Subili, Pak Prof. Undu, dan Mbak Indira, Pak Moderator, Bu Moderator, dan Mbak Susu. Dan para hadirin sekalian, di sini ada rekan-rekan, ada teman mahasiswa, dan mantan mahasiswa saya. Juga ada teman kerja, Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama, saya terkesan tentang Willy Varianto. Beliau ini seorang doktor bidang hukum yang kemudian kalau bagi saya mengalami metamorfosa begitu. Jadi dari keasikannya di bidang ketenagakerjaan, lawyer di bidang itu sudah diceritakan seperti itu. Lalu kemudian bermetamorfosis di soal-soal filsafat. Nah, ini bagi saya luar biasa. Bahkan Dr. Willy Varianto ini mengambil dari S1 di STF Diantara. Ya, saya nggak tahu di depan tidak ada S3 lagi ya. Sudah daftar. Waduh. Jadi hidupnya sekarang sekolah terus. Ya, anak sekolah. Nah, tentang cerita dialektika Aristoteles. Willy Varianto, Dr. Willy Varianto, Dr. Willy itu tadi sudah terlalu dalam. Saya malah kadang-kadang tidak bisa sampai seperti itu karena beliau sekarang ada di STF. Nah, bagi saya, adik-adik dan saudara-saudara sekalian, jadi dialektika ini berbasis pada logika yang dilakukan untuk menguji kebenaran. Bagi saya seperti itu. Kebenaran nalar, ya, sebuah pemikiran dalam realitas. Karena begini, kalau kita lihat Marxisme ini diungkapkan oleh Soekarno atau digagas oleh Soekarno itu, kalau kita
dalam kajian Aristoteles ya, itu ke induktif. Jadi Soekarno melihat pada proses yang real, pada fakta, kemudian beliau mengkontemplasi, dan kemudian ada dialog itu artinya membaca dari cerita-cerita atau dari filsuf yang sebelumnya, seperti yang diceritakan oleh Pak Yudi, lalu muncul gagasan marxisme. Nah, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah bahwa jadi marxisme ini adalah konstruksi pikir Soekarno dalam cara berpikir yang induktif, yang sebenarnya selalu harus terbuka ya terhadap satu pemikiran baru dan bisa diperdebatkan, sehingga marxisme ini lalu bisa menjadi sahih atau benar, bukan karena dikatakan oleh hanya Soekarno, bukan oleh tokoh agama, bukan oleh negarawan, tapi memang nalar. Jadi Mas Willy ini berusaha, bagi saya, berusaha untuk menempatkan kajian marxisme itu dalam nalar. Reason. Jadi ada reasonnya. Dikatakan ada reason, bukan karena sekali lagi, bukan karena dia dinyatakan oleh seorang agamawan, oleh negarawan, oleh politisi, ataupun profesor, tetapi memang dia itu nalar. Nah, Willy Varianto ingin menempatkan dalam konteks itu. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati di sini, adik-adik juga. Sekarang kalau kita bicara dari aspek ontologisnya, kalau sama kita berpikir sama ya Mas Willy, semampu saya, dari aspek ontologi, dari aspek realitas, yang dipertanyakan itu marxisme itu ada atau tidak? Ternyata ada, gitu ya. Jadi, dan konstruksi pikir ini kalau kita baca di buku-bukunya Soekarno di awal, saya baca di bawah bendera revolusi Pak. Ya, kalau tidak salah itu 1927-1930 ya. Ketika Soekarno membentuk PNI, itu kemudian ada cerita marxisme di situ ya, di halaman-halaman awal itu, yang ada gambarnya Bung Karno lagi menunjuk gitu. Poster di buku bendera di bawah bendera revolusi. Nah, jadi kalau kita bicara seperti itu, artinya marxisme itu lahir pada dimensi ruang dan waktu tertentu, di mana tahun 1927 itu adalah tahun-tahun ketika ideologi-ideologi besar itu baru muncul. Jadi ideologi kapitalisme atau liberalisme, kapitalisme itu bagian ideologi ya. Lalu muncul counternya komunisme. Itu di awal abad 20, sekitar tahun awal 1900-an. Setelah sebelumnya, di era sebelumnya itu ada kegagalan konsep konsep negara penjaga malam sebelumnya ya. Itu apa namanya? Lalu di era itu muncul di 1900 muncul yang namanya ideologi-ideologi itu, gitu ya. Ada kemudian itu yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh baru gitu. Ada Dr. Suryatsen, ya kemudian ada Soekarno di Indonesia di Buku sana, ada Soekarno, kemudian ada siapa lagi ya? Yang Juarez. Nah, jadi dimensi ruang dan waktu itu harus kita perhatikan juga. Jadi marxisme atau pemikiran marxisme itu muncul di dimensi ketika kapitalisme dan komunisme itu muncul, ya. Dan ada dominasi penjajahan barat. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin mengulang lagi apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Willy, tapi intinya kan mungkin kita sudah tahu bahwa dalam pemikiran marxisme, untuk melawan kapitalisme itu tiap orang harus punya kepemilikan yang menjadi modal, yang itu nanti menjadi faktor produksi. Misalnya tanah, ya, mesin, kemampuan teknologi, kepandaian kita itu menjadi modal. Ya. Dan ini kalau ini menjadi faktor produksi, dalam konteks marxisme itu tidak untuk mengeksploitasi pihak lain. Nah, itu cara berpikir Soekarno.
Jadi tidak untuk mengeksploitasi pihak lain. Kalau itu mengeksploitasi pihak lain, itulah yang ada di dalam model kapitalisme. Nah, dan untuk melawan kapitalisme inilah kemudian Marxisme tidak mendorong perjuangan kelas. Marxisme itu kalau tidak salah tetap mengakui ada kelas itu, tetapi tidak kemudian ada perjuangan kelas. Mengakui ada kelas, kalau saya tangkap mengakui ada kelas, tetapi itu tidak ada perjuangan kelas. Jadi bedanya dengan komunisme kan di sini. Ada bedanya dengan komunisme. Kalau komunisme itu kan meniadakan kelas gitu. Kalau Marxisme ini kan masih mengakui adanya kelas, tetapi tidak menghilangkan kelas. Mudah-mudahan saya betul ya lebih. Nah, Marxisme mencoba untuk memberikan gagasan ini kan mencoba memberikan peran kepada negara untuk menciptakan keadilan bagi semua. Itulah dan kepemilikan itu tetap juga ada pada rakyat juga harus diberi ya. Kalau dalam komunisme itu kan kepemilikan itu kan dihilangkan. Kalau di sini tetap ada ya. Dan itu yang bagi saya tercermin juga di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Itu kan masih mengakui dan kepemilikan itu juga ada tetap pada masyarakat, pada rakyat juga. Jadi negara itu sebenarnya kalau dalam pasal 33 ayat 3 itu kan pemilik sumber daya alam tidak rakyat, tapi kemudian dikelola oleh negara. Nah, itu dulu tercermin sangat eksplisit di dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebenarnya. Undang-Undang tahun 1960. Dan masa-masa tahun 59-60-an itu sebenarnya saudara-saudara sekalian para mahasiswa juga itu cara berpikir Marxis itu masuk gitu. Lebih-lebih kalau misalnya Anda Pak Willy juga pernah baca PNSP, Pembangunan Nasional Semesta Berencana itu program itu kan mencerminkan betul tentang pikiran-pikiran Marxisme itu. Sayangnya kemudian muncul yang namanya model-model dominasi Barat yang nanti ceritanya sama pada Freeport dan sebagainya. Nah, kalau kita cerita tentang tantangan sekarang, jadi tantangan sekarang yang lebih besar sekarang tantangan dari Marxisme itu adalah berlakunya rule of law. Mengapa saya katakan demikian? Karena rule of law itu sekarang ternyata itu bukan lagi menjadi benteng keadilan atau sarana partisipasi rakyat untuk keadilan, tetapi justru untuk menjaga kepastian hukum dan kepentingan pasar. Jadi selama ini barangkali kita itu agak sesat berpikir tentang rule of law. Dia pusing betul. Jadi waktu rule of law itu kita paham itu untuk keadilan. Tetapi kalau kita baca di sejarah revolusi Prancis itu, yang ini yang mohon maaf Pak Ganjar, ini yang sepertinya kita dihapusi dalam cara tentang rule of law ini. Rule of law itu ternyata dibentuk untuk kepentingan pasar awalnya gitu. Setelah revolusi Prancis itu kan tercipta rule of law ini, kemudian rule of law dan seterusnya. Ini yang ternyata justru untuk kepentingan pasar. Nah ini yang sekarang berlaku. Tapi di kita, yang masuk di kita itu sepertinya indikasi saya, pemahaman kita tentang rule of law itu pokoknya itu keadilan, untuk hukum dan seterusnya. Tetapi ternyata untuk kepentingan pasar. Dan ini yang sekarang berlaku. Ini tantangan Marxisme di era sekarang. Kira-kira begitu, Mbak Cucu. Nampaknya muncul banyak pertanyaan. Aduh, tadi diuji secara dialektika dari dinamika ontologisnya ternyata terbukti nggak Marxisme terbukti. Terus tadi juga ada soal liberalisme dan lain-lain. Teman-teman kalau ada pertanyaan simpan dulu. Nanti akan ada sesi Q&A di akhir sesi. Teman-teman yang mau update di media sosial, Instagram, TikTok, atau Twitter bisa add akun @bdnpress ya. Nah sekarang kita maaf promosi. Sekarang kita masuk ke Pak Ganjar, Pak. Silakan. Terima kasih Mbak Jujur. Kalau promosi ini
men-challenge dari sisi intelektual. Kalau Mas ini tadi saya tanya, ya kita dapat insight sedikit lah kira-kira. Karena beliau filosof, dan filosof hari ini itu yang muncul ke permukaan itu Rocky Gerung. Yang muda dikit Tio, muda dikit itu. Nah ini ada yang berikutnya, mudah-mudahan setelah buku ini terbit nanti muncul berikutnya. Willy. Tapi Mas Billy, saya itu baru merenung, karena filsafat itu perenungan juga gitu. Apa yang dipikirkan oleh Bung Karno pada usia segitu ya? Karena sekarang bilang gila gak sih? Anak muda ingin melahirkan negara merdeka yang pengen mencari satu fundament ideologis untuk bangsanya. Muda loh ya. Dan itu pasti tidak bisa lahir kalau tidak ada tradisi intelektual pada dirinya. Nggak pernah naik pesawat, nggak pernah bisa pergi. Tapi baca buku. Alhamdulillah bro, saat itu belum ada TikTok ya. Saya khawatir zaman dulu orang scrolling aja terus semua. Tanpa laka juga sama. Bener gak sih cara orang-orang begitu? Syahrir saya kira sama. Yang mahasiswa boleh angkat tangan? Gak usah malu-malu. Yang IP-nya di bawah 2. Oke, sorry. Ya ini terlalu sensitif. Yang mahasiswa angkat tangan. Oke, baik. Oke. Yang mahasiswa tapi anggota partai. Aduh, agak susah itu sih. Gak ada. Gak ada. Bung Karno mendirikan partai usia muda loh ya. Jangan salah. Saya tidak provok. Tapi mari kita samakan sebagai sama-sama anak muda, intelektual kira-kira begitu. Apa yang kita pikirkan pada hari ini dan kita komparasikan dengan Bung Karno pada saat itu. Apa kita pikir? Bung Karno memikirkan nasib kita sebagai bangsa agar lebih baik dan sejahtera. Betul kan? Memang kita mikirin itu sekarang? Enggak kali ya. Kita mesti jujur. Paling yang kita pikirkan dari UKSP kita lulus, nilainya bagus, dapat kerja, selesai. Punya problem perburuan, demo, paling konsultasi sama Mas Dini. Ya nggak sih? Saya membaca buku beliau ini menjadi mengingat dan merenung, dan kemudian ya itu buku-buku lain, DBR, Indonesia Menggugat, Lahirnya Pancasila, kita pikir, kok iso ya? Bung Karno seusia itu dengan fasilitas yang nggak ada, internet nggak ada, gitu, MBG nggak ada, ya kita belum dapat waktu itu. Nggak ada fasilitas itu. Dia fight untuk bangsanya, dan bagaimana kemudian saya bisa mendapatkan itu. Otaknya berpikir keras, membacanya sangat banyak, dan aksinya luar biasa. Iri saya. Teman-teman saya seusia teman-teman waktu itu masih mahasiswa, saya masuk partai. Kenapa? Sama beda kualitas. Bung Karno memikirkan Indonesia menjadi sebuah negara gelisah, Syahrir gelisah, Tan Malaka gelisah, mereka berkelahi. Cokraminoto gurunya, ya waktu itu berkelahi pemikiran. Kita mikir apa? Tapi kegelisahan saat itu saya pernah ditanya orang, apa yang masuk partai? Iya, karena saya waktu demo, ya gitu-gitu aja. Coba kalau saya masuk, alat perjuangan apa yang bisa kita pakai? General demokrasi without political party. Katanya gitu, demokrasi sebagai pilihan, ya sudah saya masuk. Dengan segala tantangan dan mimpi kita. Nah, mimpi. Karena punya mimpi ini punya mimpi. Ada kegelisahan yang saat itu dilahirkan sehingga Bung Karno secara sosiologis melihat fakta yang terjadi di masyarakat. Beliau masih dengan pendekatan ideologis.
Oh iya ya, masyarakat itu kayak gitu. Bung Karno tuh tahu loh, negara kita itu kaya banget. Dan waktu berdebat dengan banyak orang selalu mengatakan, Indonesia itu luas, besar sekali. Pulau kita 10.000. Lalu Ruslan Abdul Ghani ngomong, Bung, bener bos 10.000, ya sungguh dihitung. Dalam konteks komunikasi politik, beliau begitu confidence, tapi orang ngawur. Setelah dihitung berapa sekarang jumlah pulau kita? 13 ribuan sekian. Dan kita juga nggak bisa ngitung, no? Ini terjadi. Mimpi besar sebagai sebuah visi, itu kemudian digali terus-menerus. Maka istilah beliau menggali. Di lahirnya Pancasila, saya menggali dari bumi pertiwi. Bukan ciptaan saya, itu sudah ada, tapi saya gali, saya rumuskan sampai lahirnya Pancasila. Nah, ini sebuah kemudian menjadi satu paham dari fakta-fakta sosial, kejadian-kejadian secara sosiologis ada, di-exercise secara intelektual, mungkin dengan ujian-ujian dengan caranya, karena tadi membaca buku dan dipengaruhi dari bukunya Marx, dan seterusnya tadi, sampai kemudian merumuskan menjadi sebuah paham. Teman-teman, Aristoteles juga sudah ngomong, kita semua, Anda, saya, ini kan manusia politik, zona politik kan, Pak. Ada maunya, ada keinginannya, ada aspirasinya, ada ekspresinya. Lalu keduanya berpikir kira-kira, kalau negara hadir untuk siapa? Kan untuk kebaikan bersama. Konsensualisme dibangun untuk membentuk kita bernegara bareng-bareng untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan gitu bunyinya. Sekarang kita sudah merdeka cukup lama. Kesejahteraan secara umum sudah maju apa belum? Self-assessment yuk. Dengan bisa analisis intelektual kita masing-masing. Mencerdaskan kehidupan bersama. Sudah cerdas belum? Ini contoh-contoh saja. Ketika kemudian kita sudah punya sikap, mungkin kita punya paham yang kita yakini, kita mudah tergoda kan? Ada satu pemikiran yang kemudian secara filosofis dimunculkan, saya yakin Soekarno meyakini pada nilai ini, maka dari segi perkataan, dia selalu tunjukkan dengan sikap yang jelas. Kalau kemudian IMF datang, dan mau kasih hutang ke Indonesia ya. Syaratnya kebanyakan nggak mau syaratnya ini. Loh, mau jawab hutang saya. Loh, kamu nggak bisa atur saya. Punya nggak kita pride seperti itu? Kan kita tidak bisa menyerah dengan politik tarif, data, minta tarifnya diturunin, nggak bisa. Ya, saya politisi biar agak nyerempet-nyerempet jurang dikit. Itu fakta loh yang ada terjadi. Kan nggak bisa kita menawarkan. Sama-sama nggak bicara hutang, sama-sama memaki dari mulutnya, sama-sama makiannya keras sekali, tapi yang dimaki adalah lembaga internasional, bukan memaki rakyat. Apa yang dia katakan, go to hell with your right eye. Minggato, karena kami tidak butuh bantuan, sudah tahu. Sama. Ketika proposal untuk mengelola Freeport, ditolak waktu itu. Apa kata Bung Karno? Tunggu. Akan saya kelola sendiri. Saya tunggu insinyur saya nanti dari ITB. Ya atau tidak, apakah terjadi koeksistensi? Tiba-tiba terjadi gerakan waktu itu, Soekarno jatuh, ya enggak? 66 ya. 65 gerakan, 66 super smart, sudah lahir pemimpin baru. Tahun 67 teman-teman yang mahasiswa hukum boleh angkat tangan? Oh, kamu mahasiswa hukum semua ya? Di tahun 67 itu lahir Undang-Undang nomor 1, ayo tebak-tebakan, kalau enggak kamu enggak lulus.
Undang-Undang nomor 1 tahun 67. Tanya Google, cepet tentang apa? Cepat. Ini gurunya nih, dosennya yang ngajari. Mesti itunya jadi. Yang muncul adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 67 penanaman modal asing. Itulah starting, kemudian perusahaan baru muncul di Papua namanya PT. Apa? Bukan Tembagapura. Yang kelak kemudian ganti nama. Oke ya? Sikap ditunjukkan, perkataan, perbuatannya ditunjukkan sebagai sebuah bangsa. Hutang saya nggak mau sudah dijadikan itu. Yang nggak go to hell. Negara lain turut campur, ganyang Malaysia. Jadi kita itu bangga banget gitu, punya negara gitu, punya pemimpin negara yang gitu, bangga banget. Nah ini contoh bagaimana pemikiran. Ketika Aristoteles mengatakan zona politika negara itu dipakai untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan untuk kepentingan oligarki. Tidak. Maka teman-teman, sekarang kita merenung kembali dalam kondisi saat ini. Liberalisasi kelak kemudian di Indonesia terjadi. Jatuhnya Soekarno, munculnya orang baru, dan dulu ada terkenal, ada ekonomi yang hebat, sampai disebutin the Big Five Berkeley Mafia. Oke, kemudian mendesain ekonomi Indonesia menjadi sangat kapitalis, menjadi sangat liberalis. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah pemerataan itu kemudian terjadi? Dalam kapitalisme sistem tentu saja hak individu diakui. Orang bebas, bersuara oke. Saya kira kita menikmati semuanya itu. Tapi kesenjangan akan hidup. Dalam sosialis, relatif yang seperti itu nggak diberi. Kepemilikan oleh negara lebih banyak mengatur. Maka hari ini kita bingung. Kita berada pada sisi yang mana? Kanan enggak, kiri enggak. Di tengah-tengah, kita bersepuluh. Ya sih? Rupiah jatuh apa intervensi? Dikeluarin duit, catat gede kita bisa habis. Alhamdulillah kemarin rupiah menguat. Saya pikir karena intervensi. Oh karena selat Hormuz dibuka. Jadi maksud saya inisiatif dari kita apa? Oh mungkin intervensi BI bagus, menaikkan suku bunga itu bisa apa ngerem situasi itu. Tapi hari ini kita belum. Yang udah lumayan lah dari 18.001. Teman-teman, buku beliau Pak Willy ini mengingatkan kepada kita kembali untuk kita sadar sebagai anak bangsa. Apakah kita masih mau pakai jalan ini atau tidak? Diamnya seorang intelektual di tengah terjadinya kasus yang begitu banyak pada lingkupnya, maka berarti kita berada pada pihak yang di sana. Kita tidak berada pada pihak yang lemah, yang menghadapi situasi susah. Mudah-mudahan Anda cukup bergugah dari pernyataan ini. Terima kasih Pak Ganjar sudah menjelaskan. Tadi musuhnya cowok terus ya yang ngomong. Terima kasih. Waktunya tambahin sekali. Mari silakan sambil dimakan. Yang ada di depan itu boleh dibuka, itu yang di sebelah kiri supaya MBG-nya jadi makan bersama Ganjar. Mau Pak sambil mikir. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, beneran makan bersama Ganjar, ayo dong dimakan. Pak Ganjar monggo, ini boleh sambil kedapi, monggo. Nah, ibu dan bapak sekalian, saya membayangkan ketika diminta untuk menjadi salah satu pembedah dalam bedah buku ini, kemudian Pak Wu bilang, wah saya mau coba minta Pak Ganjar nih, cocok materinya gitu kan. Nah, saya udah membayangkan, kalau saya disuruh ngomong setelah Pak Ganjar, waduh, ngomongnya gimana nih Pak Ganjar, ini public speaking-nya bagus banget gitu. Lalu saya nih sampai bikin catatan, tadi Pak Billy juga tanya, mudeng nggak baca bukunya? Saya bilang sama Pak Willy, saya bilang mudeng Pak setelah 2 kali. Saya yakin nih teman-temannya saya udah ada betesan-betesannya. Nanti kalau dibuka ada stabilonya, ada garisnya. Nah, tapi buku ini menarik.
Ada dua apresiasi awal nih yang saya harus berikan ke Pak Willy. Yang pertama, nanti teman-teman sekalian silahkan baca di bagian belakang yang ada fotonya Pak Willy. Nah, nanti kita akan lihat nih Pak Willy itu sebenarnya siapa. Nah, apresiasinya itu bisa dilihat di situ, bisa juga dilihat di bagian pengantar yang di depan. Tadi sudah disebutkan Pak Willy itu sudah doktor di bidang hukum, kemudian kuliah lagi di filsafat. Kenapa beliau kuliah lagi? Katanya di buku itu, nanti tolong konfirmasi sendiri ya. Katanya di buku itu, karena udah lulus doktor, tapi kok kayak nggak ngerti filsafat. Nah, ini yang harus ditiru. Semangat belajarnya tuh tinggi sekali. Nah, jadi ini apresiasi yang pertama ke Pak Willy. Gitu. Jadi, kalau Mas Memo tadi bilang, kita aja satu pusing gitu. Jangan, enggak apa-apa pusing sekarang. Pusing terus, karena justru dari kepusingan itulah yang tadi dibilang Pak Ganjar. Kemudian kita jadi gelisah, kita jadi memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Mulainya dari situ. Nah, kembali ke bedah buku. Apresiasi yang kedua saya berikan ke Pak Willy, karena buku yang kayaknya ini cuma segini nih. Tadinya saya bayanginnya tuh bukunya tuh buku tebal. Pas datang, oh tipis aja nih buku. Kami datang nih sekitar akhir Mei. Tipis aja nih buku, saya pikir pas tanggal merah saya selesaikan, habis nih, selesai. Ternyata membaca buku ini tidak bisa cepat. Kenapa kok nggak bisa cepat? Karena menimbulkan keingintahuan hal yang lain. Inilah apresiasi yang saya berikan. Orang itu jadi cerdas karena membuat orang lain berpikir. Ketika saya baca, terus saya jadi pengen tahu, seperti yang dibilang Pak Ganjar tadi. Kok bisa ya yang namanya Soekarno ini punya pikiran-pikiran macam-macam kayak gitu. Hidupnya dia ini kayak apa sih? Saya jadi cari tahu. Ternyata umur 15 tahun, jadi kalau tadi Pak Ganjar mengulang Soekarno masih muda. Semuda apakah dia? Beliau lahir 1901. Kemudian sekitar umur 15 tahun, beliau dikirim ke Surabaya untuk bersekolah. Nah, selama sekolah beliau tinggal di rumah HOS Cokroaminoto. Kita tahu namanya semua dari pelajaran sejarah. Di rumah itu banyak buku. Kemudian banyak juga orang datang untuk berdiskusi. Jadi Soekarno yang masih ABG ini, jadi bayangin ini ABG yang mencari jati diri, mempertanyakan segala sesuatu, lalu dia disodori dengan banyak buku. Dan buku-bukunya itu berasal dari berbagai negara. Saya jadi membayangkan, pasti Soekarno muda ini kemudian lihat buku ini nggak mudeng, orang nerangin ke dia, kemudian ada orang yang saling berdiskusi, dia duduk aja di situ ikut mendengarkan, disitulah ekosistem akademiknya terbentuk. Itu pas dia umur 15 tahun. Dia tinggal di HOS Cokroaminoto. Kemudian setelah lulus sekolahnya, lalu dia pindah ke Bandung. Nah, di Bandung inilah, pas di Bandung ini, berarti si Soekarno ini, dia udah punya bekal sekian tahun, setidaknya 3 tahun. Ketika dia ada di rumahnya HOS Cokroaminoto, dia belajar dan menyerap. Di usia itu, kemudian dia juga melihat lingkungan akademik di rumahnya HOS Cokroaminoto. Lalu kalau dia keluar dari temboknya Cokroaminoto, dia melihat kolonialisme. Itu tahunnya tuh sekitar 1920-an. Lalu saya jadi ingat-ingat sejarah, apa sih yang terjadi di tahun 1920? Ternyata di 1920 itu dulu mulailah ada yang namanya politik balas budi. Jadi Belanda mulai pakai sistem yang namanya politik balas budi. Di negara-negara kolonialnya dia, belum ada negara ya, di Hindia Belanda dia mulai mendirikan sekolah, rel kereta api, rumah sakit, dan seterusnya. Nah, si Soekarno ini kemudian melihat bahwa di tengah pergolakan dan kemudian diskusi yang terkait dengan bangsa ini mau dibawa kemana, kemudian di tengah yang nampaknya kemajuan tapi ternyata sistemnya adalah kolonialisme, disitulah kemudian muncul kegelisahannya. Nah, kembali lagi tadi, kemudian dia pindah ke Bandung, kuliah di yang nantinya bakal jadi ITB. Disinilah dia mulai menerapkan apa yang dia pelajari itu. Dia mulai, tadi kalau Pak Ganjar menyebutkan, mendirikan partai waktu masih muda. Semuda apa? 1927. Mendirikan PNI.
Berarti umurnya berapa? 26 tahun. Kembali lagi pertanyaannya, 26 tahun kita ngapain? Kalau sekarang kalian 20 tahun, berarti sekitar 20 tahun itu Pak Soekarno itu selesai kuliah di Surabaya, kemudian dia pindah ke Bandung. Di Bandung dia mulai berpikir, berdiskusi, menerapkan yang dia baca. Kita ngapain? Itulah Soekarno yang kemudian bisa menghasilkan tulisan yang tadi dibilang oleh Pak Willy, nggak datang kayak wangsit, look gitu dari langit, mimpi tahu-tahu ada latar belakangnya. Nah, 1927 dia mendirikan PMI, kemudian habis itu dia ditangkap, terus dia di penjara, keluar dari penjara dia bergabung di Perindo ya, Partindo. Nah, kemudian pada sekitar tahun itu beliau itu menulis pikiran rakyat, benar ya Pak? 1932, bentar ya, saya punya contekannya nih. 1932, jadi mendirikan PMI, kemudian 1929 ditangkap, lalu 1932 beliau bergabung di Partindo, kemudian mulai menuliskan pikiran-pikirannya di Pikiran Rakyat. Nah, Pikiran Rakyat inilah yang menjadi materi utama dari buku yang kita pegang. Itulah ceritanya. Jadi kalau nggak datang dari langit, nah itu latar belakang. Kalau kita lihat siapa Soekarno, apa yang melatar belakangi beliau itu bisa sampai ke situ. Nah, Prof. Willy ini, wah ini udah tarafnya nih kayak Prof. ini. Prof. Willy ini mengangkatnya ke level yang lain lagi. Dan saya lihatnya dari sejarah orangnya kayak apa dihubungkan dengan situasi politik. Nah, di buku itu Pak Willy itu melihatnya dengan level yang berbeda. Karena memang sekolahnya di Sekolah Tinggi Filsafat ya Pak. Dia harus dari kacamata filsafat. Nah, teman-teman di Fakultas Hukum nampaknya nih belum semua pasti ngambil filsafat hukum. Nah, padahal ini filsafatnya filsafat yang bukan filsafat hukum, filsafat umum. Jadi dialektika itu ada macam-macam tadi dari disebutin. Nah, yang dipakai adalah dialektika Aristoteles. Nah, dialektika Aristoteles kenapa dipilih? Saya bisa memahami itu tadi karena ada cerita latar belakang yang kok bisa sih muncul. Nah, kemudian Pak Willy ini dia mengumpulkan opini-opininya Soekarno di bab 2 nanti bisa dibaca. Apa sih pendapat-pendapat Soekarno tentang berbagai macam hal. Nah, kemudian dia menadakkan, mengkonfrontasikan dengan pikiran-pikiran tokoh-tokoh dunia. Jadi yang tadi disebut ada banyak sekali itu ya. Jadi ada Rosa Luxemburg, kemudian ada Kautsky, dia tabrakkan semuanya. Di bab 3 bisa mulai dibaca tentang itu. Kemudian dari tabrakan itu, lalu Pak Willy melakukan penyaringan. Yang mana sih yang jadi opininya Soekarno itu yang kuat? Yang mana yang lemah? Nah, itu kemudian dirumuskan. Dari penyaringan itu kemudian diperas lagi, dikukuhkan ini loh yang jadi pendapatnya Soekarno. Nah, dari proses dialektika itu, tesis yang dipertahankan pertama kali bahwa Marxisme yang diidekan atau digagas oleh Soekarno itu punya basis yang kuat berdasarkan bacaan dan keilmuan. Nah, kemudian saya udah di jam di tangan saya udah getar nih, udah 10 menit. 1 menit lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat yang penting dari pendapatnya Soekarno ini, dia mengatakan kenapa Marxisme? Karena semua ilmu-ilmu yang dia lihat itu gak ada yang benar-benar cocok untuk Hindia Belanda. Gak ada yang benar-benar cocok. Kenapa? Karena kita situasinya berbeda. Nah, kemudian Soekarno merumuskan yang kita kenal sebagai Marxisme. Nah, Marxisme itu siapa? Kaum yang tertindas. Semua kaum yang tertindas itu dia sebut sebagai Marxisme. Bukan cuma buruh, karena bisa aja yang seperti dicontohkan itu petani itu yang dia bertemu itu punya alat produksi, punya sumber daya, tapi sistemnya tetap tertindas. Oleh karena itu, secara singkat untuk mengakhiri sesi saya sebelum ke tanya jawab ya. Oleh karena itu, yang perlu dipikirkan adalah pertanyaan Pak,
Pak Ganjar tadi yang di awal ke Pak Wibi. Setelah kita baca ini, nah pertanyaannya adalah apakah konsep ini, gagasan ini masih cocok? Di dalam buku ini, Pak Karno bilang ada asas dasar, asas yang tetap, nggak boleh berubah. Apa itu? Sosiodemokrasi sama sosioekonomi. Ya, waktu habis. Ada dua itu, nggak boleh berubah. Nah, tolong ada yang nanya supaya nanti saya ngomong gitu lagi ya. Terima kasih, saya akhiri dulu di sini. Terima kasih Mbak Indi. Baik, kita langsung ke sesi Q&A. Tapi teman-teman, aku mau ngingetin yang mau update medsos, silakan tag penerbit GDN, akunnya GDN Press. Pak Ganjar kalau mau nerbitin buku di sini boleh Pak. Yang penting kiri Pak. Oke, 3 pertanyaan. Yang satu, yang perempuan dong. Perempuan ya. Perwakilan perempuan. Yang perempuan. 2, satu lagi. Perempuan. Perempuan. Teman-teman perempuan yang berani, pemberani. Yang pertama harus perempuan. Kalau nggak perempuan, Pak Ganjar nggak mau jawab katanya. Ayo perempuan berani. Ayo. Oke. Silakan maju ke depan, sebutkan nama. Ya. Yang pertama perempuan dulu, silakan maju ke depan, sebutkan nama dan asal usulnya. Singkat saja ya, 2 menit. Kenalkan, nama saya Shalom Ajeng. Saya Shalom Ajeng. Oh ya, pertanyaannya yang pertama, terima kasih sudah membedah buku ini dan sudah membuka ruang diskusi seperti ini. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi semua pembedah buku di sini karena dari bedah buku saya bisa belajar tentang banyak hal, dan dari bedah buku saya juga baru pertama kali ini melakukan bedah buku langsung juga sama dengan penulis bukunya langsung. Biasanya kan cuman belum. Ya, langsung saja pertanyaannya. Di buku ini disebutkan bahwa Marhaenisme adalah konstruksi pemikiran yang hidup. Nah, pertanyaannya, setelah kita membedah teori dan filsafatnya yang melalui Aristoteles, apa langkah nyata atau sumbangan pemikiran dari buku ini yang bisa langsung dipakai oleh generasi muda sekarang untuk membantu kaum Marhaen atau kita sebagai rakyat kecil di era digital? Terima kasih. Oh, bisa. Nanti bisa semuanya deh. Terima kasih, Salam. Silakan. Yang kedua, Bapak. Silakan maju. Terima kasih Pak Ganjar yang saya hormati, Pak Haji dan hari ini hari yang paling membahagiakan bagi saya. Karena di zaman seperti ini masih ada orang bicara tentang Marhaenisme. Jujur saja kalau orang bicara Marhaenisme itu karena alergi, seolah ditakuti. Terbukti tidak ada partai sekarang ini berdasarkan Marhaenisme. PDI pun bukan Marhaenisme. Pertanyaan saya, seperti pertanyaan Mbak, Shalom Pak. Terus bagaimana caranya membudayakan Marhaenisme di tengah-tengah masyarakat kita? Kalau kita bicara Marhaenisme itu bicaranya adalah sosiodemokrasi, sosionalisme, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang ini orang bicara Marhaenisme itu seperti menjauhi. Kalau dulu, jujur saja, zaman saya masih kecil, ada orang mengaku Manu, itu Marhaen NU. Ada Marmut, Marhaen Muhammadiyah. Bahkan PKI, itu ada Markai. Jujur ini. Ini harus kita akui. Sekarang tidak ada orang bicara Marhaenisme. Dan ini kan sangat mengecewakan. Saya hanya ingin buku ini bisa dibaca oleh semua kalangan muda, terutama mahasiswa yang sekarang ini kehilangan ideologi. Jangan pernah
kehilangan dulu. Kalau kita ingin Indonesia itu bersih. Pertanyaan saya sekali lagi, monggo disosialisasikan marinisme. Jangan sampai kalah dengan zamannya Orde Lama. Orde Lama itu jujur ada marga itu ada di mana-mana. Namanya marga PKI. Jadi marga itu tidak pedang bulu harus pulang ini enggak. Terus apapun ideologimu, kalau kamu masih berjuang untuk melakukan bersama, itulah marinisme. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Tadi maaf Pak. Oh ya, nama saya Adi Bintoro dari Meramben, Demak. Sudah datang di Pak. Oke, terakhir Mas Nis, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin memperkenalkan diri dulu, saya Ucok dari JMNI Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Jadi ini sebenarnya saya tunjukkan kepada Pak Ganjar khususnya pertanyaannya. Dari pemaparan Pak Ganjar barusan, saya mendefinisikan marinisme ini sebagai keberpihakan kepada rakyat kecil yang tertindas oleh struktur ekonomi. Pertanyaan saya, Pak, di tengah munculnya model ekonomi nasionalis yang mendukung Prabowo Subianto, apakah Bapak melihat negara sedang bergerak lebih dekat kepada cita-cita marxisme, atau justru masih berada dalam kerangka kapitalisme yang sama tapi dengan wajah yang berbeda? Cukup itu saja. Terima kasih. Merdeka. Merdeka mana? Oke, terima kasih Ucok. Tadi ada 3 pertanyaan dari calon soal apa sih langkah nyata yang bisa diambil untuk kepada juga. Kemudian yang kedua, ajakan dari Pak Adi tentang sosialisasi pakaian dan gimana cara memudahkan marxisme di tengah masyarakat. Yang ketiga, khusus untuk Pak Ganjar, bahwa ekonomi nasionalisme mendekati marxisme atau hanya kapitalisme yang berubah. Tapi ada satu pertanyaan tambahan untuk Mbak Indi supaya tadi menjelaskan tentang sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme. Saya perkenalkan untuk Pak Ganjar. Jadi ada 3 pertanyaan dari tolong soal apa sih langkah nyata yang bisa diambil dalam pembahasan juga. Kemudian yang kedua, ajakan dari Pak Adis tentang sosialisasi pakaian dan gimana cara memudahkan marxisme di tengah masyarakat. Yang ketiga, khusus untuk Pak Ganjar, bahwa ekonomi nasionalis mendekati marxisme atau hanya kapitalisme yang berubah. Tapi ada satu pertanyaan tambahan untuk Mbak Indi supaya tadi menjelaskan tentang sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme. Saya akan untuk Pak Ganjar. Ada banyak pertanyaan menarik dari Mas Shalom. Marxisme ini konstruksi pemikiran yang masih itu ada lebih jauh dalam manusia. Pak Adi tadi bagaimana membudayakan salah satu Pak Adi. Salah satu cara dan hari ini dari penerbit yang kiri saya maksudnya. Nah, sebelah kiri saya, kalau kanan saya kan ini. Kalau Mbak Gide. Sekarang makin banyak orang tersadarkan dan menulis ulang banyak buku. Ada buku secara filosofi tulis Mas Willy. Ada buku marxisme untuk Gen Z. Ditulis Mas Erlangga ya. Erlangga pribadi sama Rocky Gerung. Bukunya belum ada. Saya udah pesen. Kalau nanti ada Gen Z yang tertarik, saya akan kasih. Free. Aku tuh bukan banget. Oh, catat. Kalau udah order langsung senang. Membudayakan berikutnya adalah menjawab pertanyaan Ucok. Bagaimana? Mulai menganalisis kebijakan per kebijakan dengan pisau analis masing-masing. Salah satunya ini. Sehingga apakah kemudian ini cukup berpihak atau tidak pada konteks tadi? Gitu kan? Maka Pak Adi tadi kelihatan cara menjelaskannya bagus, kelihatan usianya juga bagus, kelihatan zamannya. Tapi percayalah, seluruh ideologi ini ketika tumbuh berkembang dan didukung oleh rakyatnya dia akan kuat.
Tapi ketika kekuasaan beralih, bukan berarti ideologi itu akan jalan begitu saja. Apalagi ketika para pengikutnya gagal mempertahankan itu. Kenapa gagal? Satu, Anda dikasih kekuasaan dan Anda lemah di situ. Biasa kasih Anda uang dan Anda lemah. Ngapain Mas Billy memperjuangkan buruh? Ngapain? Yalah, ke perusahaannya aja lah. Bro, UMR finish. Maka kamu harus kerja sekian jam, pendapatmu saya batasi sekian. Kalau kamu melanggar, kamu tak PHK. Aturan PHK-nya seperti ini ABCD. Kalau kamu minta mundur, ada kompensasi. Kalau kamu di PHK, akan dapat sekian kali gaji. Pengusaha protes. Muncul omnibus law. Oke, saya mau kontekstual aja biar kawan-kawan kira-kira gampang. Ketika omnibus law apa janjinya waktu itu? Investasi gampang, usaha gampang, dan sebagainya. Tapi begitu terkait dengan tenaga kerja ya, kalau saya dibetulkan kalau salah, enggak. Kompensasi dikurangi, protes lah dulu. Tokoh buruhnya jadi pejabat semua, selesai. Hari buruhnya kemudian menarik, dan demo nggak kelihatan. Fakta. Per periode, per waktu, per berita, teman-teman bisa. Maka pejuang-pejuangnya Pak Adi masih ada apa enggak? Atau sudah nggak apa-apa? Yang saya quote tadi sedikit, ketika Bung Karno nggak mau memberikan eksploitasi sumber daya alam kita kepada negara asing dan ingin dikelola sendiri, maka pada saat itu beliau sudah mengatakan, karena kami punya Trisakti, kami berdaulat dalam bidang politik, nggak mau kamu atur saya, oke? Kami punya berdikari dalam bidang ekonomi, akan saya kelola bara, bumi, air, dan kekayaan alam, termasuk di luar angkasa. Semua dikuasai. Itu tadi sampingnya. Pasal 33, yang kemudian direvisi. Liberalisasi terjadi. Selesai belum? Boleh tadi saya contohkan PT Tembaga Bulan. Terus jalan-jalan, kekuasaan berganti. Marxisme Pak, kemudian dikasih label dicap komunisme. Dan ketakutan semua orang karena perlakuan terhadap mereka yang dituduh sebagai komunis habis pada saat itu. Kalau nggak ulangi, ini yang ngomong. Itu genosida terbesar sepanjang sejarah. Maka sekarang terminologinya gampang. Maka saya kadang-kadang melihat ada pensiunan, bahkan pensiunan TNI mengatakan, oh PKI. Gimana membaca buku itu? Ini saya sampaikan. Bung Karno, Bung Hatta, Syahril, Tan Malaka, gurunya itu di sekolah Minoto, saya datang ke rumahnya. Kamarnya sempit, tangganya tinggi. Itu dulu di sana. Baca buku banyak, dikasih kuliah, dan kalau malam ada cermin latihan pidato dia. Maka Pak Adi, sosialisasinya ini ditulis kembali, rethinking, redefine mungkin. Bagaimana agar aktual pada kondisi terakhir ini. Maka mulai dilakukan visual analisis seperti itu dan akhirnya kita akan bisa tahu bahwa mana ya yang benar dan mana yang salah. Sehingga kecerdasan kita yang memiliki daya intelektual tinggi atau critical thinking akan bisa menilai, kemudian bisa memilah, dan akhirnya bisa memilih untuk melakukan. Maka kalau tidak bisa menilai, dia tidak bisa memilah, maka dia gagal memilih. Kira-kira begitu. Nah, liberalisasi tidak akan berhenti. Dulu tahun 80-an, pertengahan sampai akhir, ada namanya Pakto. Pada Oktober itu, liberalisasi luar biasa. Bank itu dibuat dengan demikian banyaknya. Begitu terjadi krisis, kemarin terjadi liberalisme sistem yang sangat luar biasa, gapnya makin tinggi. Konsep orde baru dulu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ada pemerataan, ada stabilisasi, juga dibolak-balik waktu itu, akhirnya menciptakan konglomerasi. Konglomerasi sekarang banyak, udah terlanjur banyak dia.
Kapital yang kuat dipakai untuk membeli kita semua Bapak Ibu sekalian. Maka sekarang siapa yang berpikir? Saya, karena disinggung nama saya bisa ditemukan. Ada demo kemarin di UPN. Iya kan. Tiba-tiba muncul ada mahasiswa. Akhirnya antar mahasiswa dengan mahasiswa ramai. Kemudian semua saling mempertanyakan eksistensi dari masing-masing. Saya termasuk orang yang udah diskusi aja, tapi yang fair. Kalau fair, maka kalau saya hari ini punya isi sebagai sales marketingnya Mas Billy, saya ngomong, punya keren bos, beli 10 dapat 1 bos, oh hebat bos. Tapi kalau kita mau fair, panggil akademisi, orang yang membaca nanti pengetahuan, panggil untuk melakukan pengkritikan. Maka diskusi kemarin sebenarnya bagus banget tuh. Kalau dirancang bagus. Kelompok pemerintah dipandang dengan kelompok yang tidak setuju. Datanya di-share bahwa bicara tentang darurat pangan, ketahanan pangan, apa isu yang menarik MPG kemarin, biomonika DMP, sekolah rakyat. Itu kan isu-isu yang sekarang lagi muncul. Gak apa-apa, didisclose secara terbuka. Kemudian dimunculkan dua kelompok pro dan kontra. Masing-masing dikasih waktu untuk memberikan data, berdebat lagi ya. Itu menjadi ajang yang menurut saya. Ini contoh saja. Maka pertanyaan Pak Adi tadi menjadi relevan menurut saya. Bagaimana agar ini bisa acara dan bicarakan. Tapi Pak, yang bercerita marbot, harmon dan sebagainya, udah hilang Pak. Udah itu takut disambeli bahwa kamu komunis. Maka orang sekarang membedakan marxis, komunis, sosialis, itu kalau tidak dikasih kuliah beliau dulu Pak, repot Pak. Akhirnya stempelnya hanya satu. Ucap, tertindas, bagaimana program pemerintahan hari ini, apakah cukup? Ada sebenarnya dia berpihak. Ada yang berpihak pada rakyat kecil ada. Kritik kawan-kawan yang lain itu menurut saya mestinya targeted selection. Kamu mau mengentaskan yang miskin aja, yang nggak miskin jangan. Ya, sekolah rakyatnya mau dipakai untuk mereka di 3T, nggak apa-apa. Menurut saya itu jalur dia berpihak. Tapi apakah kemudian itu berjalan semua? Tidak juga. Karena yang oligark faktanya masih tetap mendapatkan lebih banyak, ya kan? Kamu bisa analisis bagaimana tambang hari ini, kamu bisa bagaimana sawit hari ini, siapa pemilik yang paling besar hari ini. Apakah kemudian dalam teori Aristoteles ada distribusi yang diberikan kepada lebih banyak masyarakat? Itu cara mengambil. Jadi besok pulang kamu dari sini, ketemu dengan teman-teman ini, kamu ambil seluruh programnya itu, kamu pakai analisis dengan pendekatan marxisme, kamu centangi satu persatu, ini masuk, ini tidak. Oke? Mari yang menang. Kembali begini. Oke, terima kasih Pak Direktur. Lagi saya masuk waktunya sebentar lagi. Ya, ini menarik pertanyaannya Salom ya, bagaimana makan saat ini. Mungkin akan lebih mudah ketika kamu berpikir setelah lulus pekerjaannya tersedia nggak sih buat kamu, terus kemudian apakah kamu bisa nanti hidup sejahtera atau justru jadi pengangguran kan gitu ya. Nah, Marhen itu sebenarnya ada 3 ajaran. Yang pertama asas itu yang dijawab oleh Mbak Indi, sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Di dalam sosiodemokrasi ada 2, demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Nah, itu yang pesen Soekarno jadi pegangan kita sampai dunia kiamat. Nah, untuk melawan imperialisme dan kapitalisme saat itu, karena konteksnya saat itu Marhen lahir untuk perlawanan itu ada 3 cara. Yang pertama, non-kooperasi. Jadi kita tidak bekerja sama dengan pihak kolonial. Kemudian yang kedua, transforming. Nah, ini sebenarnya tadi yang disebutkan oleh Mas Gadar,
menjadi bagian partai itu adalah match forming, menyusun kekuatan. Yang ketiga itu masa aksi. Nah, ajaran yang ketiga adalah taktik. Kalau pesan Soekarno terkait asas perjuangan, ketika imperialisme dan kapitalisme hapus dari tanah Indonesia, kamu jangan pakai ini lagi ya. Itu pesannya. Tapi kalau kamu mau lihat kondisi sekarang, ada nggak imperialisme di saat ini? Ya kan, dengan maksudnya TikTok ke Indonesia, barang kirim langsung dari luar, kamu bisa beli dengan murah, UMKM di sini mati semua. Terus kemudian bicara tentang ojek online, ya kan? Dia kerja sampai 16 jam, hasilnya diambil oleh para platform itu. Kemudian pemerintah ada di mana? Apakah pemerintah saat ini hadir memberikan perlindungan terkait kebutuhan dasarnya? Misalnya jaminan sosialnya, apakah dapat? Terus jaminan kesehatannya seperti apa? Apakah mereka dapat juga? Nah, ketika kamu melihat situasi yang real seperti itu, kemudian tentunya bagaimana dengan kontribusi dari marxisme itu? Ya sekarang kalau misalnya lebih gampang lagi ya, diturunkan lagi contohnya. Kalian itu kalau pada demo gitu kan, untuk memperjuangkan sesuatu, kan UI berangkat sendiri, UNDIP berangkat sendiri gitu. Padahal kalau mengikuti ajaran Marxis, kaum Marxis itu semua yang tertindas. Jadi ketika itu misalnya terkait ojek online, bukan hanya ojek online-nya saja yang demo, tapi mahasiswanya ikut bantu, petaninya ikut bantu, nelayannya ikut bantu. Nah itu saya lihat dalam perjuangan pekerja, dalam memperjuangkan sesuatu seperti ojek online sampai hari ini belum dapat perlindungan hukum, dia ngapa-ngapain sendiri. Buruhnya atau proletarnya nggak ikut bantu, nelayannya nggak ikut bantu. Padahal ajaran Marxisme mestinya mempersatukan semua kaum yang tertindas. Itulah gambaran sederhana untuk tentang kontribusi dari Marxisme atau motif diplomatis. Terima kasih. Lanjut Profesor silakan. Tantangan terbesar dari Marxisme sekarang adalah penciptaan keadilan sosial. Jadi dulu kan core dari Marxisme itu kan untuk menciptakan keadilan sosial. Pada dimensi ruang dan waktu di mana Marxisme dilahirkan, itu berbeda dengan keadaan sekarang tantangannya. Dulu ketika Marxisme lahir, itu belum ada badan-badan internasional seperti PBB dengan organ-organnya seperti WTO misalnya. Nah sekarang ini WTO sejak tahun 1994 itu kan sudah menggurita dunia ini. Aturan-aturan WTO itu kan bersifatnya supranasional. Fait accompli, kalau suatu negara tidak ikut di situ, ya monggo, terserah Anda tidak ikut, tapi Anda tidak bisa masuk ke saya. Begitu. Nah ini tantangan besarnya. Dan WTO ini bukan hanya soal tentang perdagangan sistemnya, tetapi juga jalur hukum dan politik masuk semua. Jadi peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tentang hak milik intelektual misalnya, atau corporate social CSR, corporate social responsibility, atau tentang undang-undang komisi pengawas persaingan usaha misalnya, itu kan dalam batas tertentu ada refleksi dari cerminan cara kerja model kapitalis. Itu menjadi tantangan besar kita sekarang, dan itu menggurita. Dan yang jadi tantangan besar sekarang ini adalah globalisasi dengan segala impact-nya terhadap Marxisme. Kita tahu bahwa dalam konteks sosiologi, dunia ini berubah, dan Marx juga mengatakan dunia ini berubah karena ekonomi, bukan karena politik. Jadi ujung-ujungnya ekonomi. Kalau kasarnya ujung-ujungnya duit juga. Nah di situ yang sekarang jadi masalah. Sehingga kemudian kalau sekarang ini, mohon maaf, kalau boleh saya mengatakan begini, ada kartel itu juga bisa berkartel, saling mensandera.
sehingga ini yang jadi korban kan. Ini yang kemudian tantangan pandemisme di era sekarang. Kira-kira begitu. Nah, Baik, terima kasih. Prof, pertanyaan dari Prof. Lanjut, ya. Pasti ke saya kan. Tenang Mbak, kalau menurut undangan sih gue ngerti 15.30 bukan 15, jadi masih 45 menit. Jadi Pak Ganjar nanti masih bisa kan? Oke. Baik, teman-teman semua, ini ada 3 pertanyaan. Nah, saya akan menjawabnya secara bersamaan, semoga ini udah langsung terangkum ya. Nah, saya akan memulainya dengan tadi. Yang terakhir saya ngomong tentang ide yang terungkap di buku ini. Itu kan, buku ini mengatakan adalah marhen itu semua orang yang tertindas. Semua orang yang dalam posisi lemah. Siapa? Bisa jadi ada di antara kita-kita ini. Nah, marhenisme ini ingin menghilangkan orang-orang yang tertindas ini biar gak ada lagi orang-orang yang dalam posisi yang lemah. Itu yang diinginkan oleh marhenisme. Kemudian Soekarno, ingat ya, waktu itu belum ada Indonesia. Pemikiran ini lahir waktu masih Hindia Belanda. Soekarno ini mengidekan asas yang tetap, yang gak boleh dirubah-rubah. Tadi disampaikan oleh Pak Ganjar dan Pak Willy, yaitu sosionasionalisme sama sosiodemokrasi. Itu asasnya tetap. Artinya apa? Artinya dunia boleh berubah, caranya boleh ganti, taktiknya boleh lain, tapi asasnya tetap. Nah, asas yang tetap ini, tadi di awal ada yang menanyakan, maksudnya bertumbuh itu apa? Nah, maksudnya bertumbuh yang dijelaskan oleh Pak Ganjar tadi. Kegiatan kayak gini, Pak Willy yang menulis tentang ini, itu membuat tumbuhlah itu gagasannya. Jadi kalau nggak mau mati, ya mari kita bicarakan terus. Apa tuh yang dimaksudkan sosionasionalisme sama sosiodemokrasi? Nah kalau kita lihat dulu Soekarno pas awalnya kenapa sampai muncul ini, itu Soekarno kan melihat bahwa Hindia Belanda ini, itu kan terdiri dari berbagai macam orang. Ada Jom Java, Jom Sunda, Jom Minahasa, itu pemuda-pemuda dari daerah macam-macam gitu, yang yang menghuni Hindia Belanda. Masing-masing punya ide, punya pemikirannya sendiri. Lalu beliau memikirkan, gak bisa nih, tadi bilang Pak Willy, kalau orang mikir sendiri-sendiri, orang harus bersatu. Maka beliau mengatakan sosionasionalisme. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk sukunya sendiri, bukan untuk wilayahnya sendiri, tapi untuk semua. Sehingga POV-nya adalah, kalau saya bekerja, berarti nih ya, dikontekskan sekarang, kalau saya bekerja, kalau saya melakukan sesuatu, kalau saya punya kesempatan, saya nggak mikirin kesejahteraannya buat saya toh. Saya harus memikirkan itu buat semua. Nah ini kemudian kan membuat kita berpikir gini ya, kenapa kok ada orang yang sudah punya 5 toko, terus dia lihat tetangganya, wih kayaknya tokonya kecil nih, lebih kecil. Yang dia pikirkan adalah, tak beli toko itu, kapitalis. Tak beli toko itu supaya toko saya jadi tenang. Kenapa dia nggak memikirkan, oh dia punya toko, kayaknya tuh dia nggak ngerti deh cara pengelolaan yang modern. Tak ajari. Nah, itu harusnya jadi POV kita. Kalau kita mikirnya sosionasionalisme. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bapak bertiga, beliau yang di depan ini. Nah, mahasiswa sekarang mikirnya kebanyakan cuma nilainya pokoknya bagus. Suruh mikir itu, peduli amat, yang penting nilainya bagus. Nilai bagus mau dibawa kemana sih gitu. Kalau sebenarnya kemudian kita tidak berkontribusi kepada negara ini. Tapi Pak Ganjar, ini nggak ada yang wajib, mahasiswa yang hadir di sini nggak ada yang wajib. Mereka hadir secara sukarela. Jadi ini tepuk tangan untuk mereka, ini nggak ada yang diwajibkan. Nah kemudian yang kedua itu sosiodemokrasi. Nah kalau dilihat sosiodemokrasi, dulu latar belakangnya juga itu. Pemikir zaman itu tadi disebutkan oleh Pak Ganjar, bukan cuma Soekarno. Ada Tan Malaka, ada Sultan Syahrir, ada Hatta gitu. Mereka semua pemikir, mereka semua pembaca, mereka semua suka diskusi. Kenapa?
karena mereka bukan cuma sekedar menerima, tapi mereka memikirkan yang dibaca, lalu mereka berusaha memikirkan dari yang dibaca ini gunanya buat Hindia Belanda, buat masyarakat secara umum ini apa sih? Saya sampai saat ini tahu, saya tanya sama Mas Ian, Mas Ian, Hatta tuh anaknya siapa tuh Ian? Sultan Syahrir tuh anaknya siapa tuh Ian? Kenapa? Karena pada waktu itu hanya orang-orang yang kondisinya beruntung, yang punya akses untuk sekolah, yang punya akses bacaan-bacaan. Lalu Ian menjawab, dari yang saya baca Bu, Hatta itu anaknya bangsawan lah. Nah, ini kan membuat kita jadi berpikir kan, kalau kita dilahirkan dari posisi yang beruntung, kalau kita dilahirkan dalam posisi itu yang enak, apakah kita meneladan beliau-beliau itu? Tetap memikirkan kesejahteraan orang banyak yang nggak dilahirkan kayak saya. Nah, itu teladan kita hari ini. Makanya saya bilang Mas Billy tadi apresiasi di awal, cerdas itu kenapa? Karena membuat orang jadi berpikir, lalu mencari tahu. Nah, semoga nanti kalian yang nanti mahasiswa, kemudian Bapak Ibu sekalian yang membaca ini juga jadi tergelitik, kemudian memikirkan. Nah, kembali lagi sosiodemokrasi. Demokrasi ini, itu tadi kan ngomong orang banyak yang berpikir. Idenya sama enggak? Enggak. Kalau menyitir ucapannya Soekarno, dia menyebut kawah Chandra di muka. Soekarno mengatakan bahwa diskusi itu penting, beda pendapat itu baik, dan justru harus demikian supaya apa? Supaya pendapat diuji. Nah, dia menyebutnya sebagai kawah Chandra di muka. Nah, tapi sekarang kalau lihat kondisi sekarang, orang yang ngomongnya berbeda, diapresiasi nggak? Enggak. Saya bahagia nih, di belakang saya ada pengurus yayasan yang mempekerjakan kami dosen-dosen ini. Dia mengatakan diapresiasi nggak? Belakang saya menjawab iya. Waduh, berarti ada harapan nih, berarti boleh beda pendapat. Beda pendapat itu bagus. Kenapa? Beda pendapat menunjukkan kepedulian. Orang masih ngomong, berarti orang masih peduli. Waduh, saya dengar lain Pak. Untung saya nggak lihat nih, jadi saya cuma dengar. Coba kalau saya lihat, saya kan bingung ya. Nanti pupus harapan saya. Oke, berarti iya nih. Nah, kembali lagi pertanyaannya. Kalian mau yang gimana? Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ada di sini mau gimana? Mau tetap peduli kah? Atau mau nggak peduli? Kalau kita mau peduli pada bangsa ini, kalau kita mau peduli pada sosionasionalisme dan sosiodemokrasi, akankah kita diam saja? Nanti Pak Ganjar bertanya, akankah kita diam saja ketika melihat sesuatu yang nggak berjalan dengan semestinya? Ketika kita melihat yang dapat kesempatan cuma orang-orang yang punya kedekatan dengan penguasa. Ketika kita melihat orang yang berbeda pendapat dianggap penentang, dianggap penjahat, dianggap orang yang suka cari ribut. Nah, kalau kita meneladan pada Soekarno waktu itu di salah satu bukunya, kalau saya nggak salah bukunya merah yang biasanya dibagikan ke PT itu Pak, yang isinya pidato-pidatonya Soekarno. Nah, perbedaan pendapat itu adalah kawah Chandra di muka, tempat memurnikan pendapat. Nah, jadi semoga kegiatan-kegiatan kayak gini tumbuh di warung-warung kopi, di tempat-tempat nongkrong mahasiswa, di pinggir jalan, di taman-taman kampus gitu. Supaya apa? Supaya nilainya tetap hidup. Nah, mungkin itu menjawab 3 pertanyaan tadi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya mengutip tadi Mbak Ibu dan Pak Ganjar, kalau kita peduli sama bangsa kita, apakah kita akan diam saja? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Pak Jojo karena sudah memandu sesi bedah buku kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada para pembedah buku, Bapak Ganjar Pranowo, Prof. Haji Ismail dan Ibu Intirani Waura karena sudah mengantar kita mengetahui dan memahami buku Marxisme dalam Dialektika Aristoteles. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada Pak Udi yang telah menulis buku yang sangat luar biasa ini
Saya minta teman-teman tepuk tangan lagi dong. Iya, Mer. Hari ini tuh banyak banget sudut pandang yang baru. Sangat banyak tuh. Motivasi, insight. Kalau kata Gen Z zaman sekarang, Apa tuh? isinya daging semua. Daging banget. Wagyu lagi dagingnya. Ya, harapannya acara udah begini dapat menginspirasi kita semua untuk mengenal lebih jauh gagasan makanisme bukan hoax. Oh ya dong, nggak terasa kita sudah berada di ujung acara. Saking enaknya kita diskusi nih, saking enaknya kita mendengar pemaparan dari para pembeda buku dan penulis buku, kita sudah sampai pada ujung acara. Tapi sangat disayangkan kalau kita tidak mendokumentasikan ini semua. Kepada para panitia, mohon untuk diatur dokumennya. Teman-teman mungkin bisa merapat ke sebelah sini, kemudian menghadap ke sana karena kameranya akan di sana. Silakan teman-teman untuk maju ke depan. Atau menghadap aja. Kami juga menginformasikan kepada teman-teman yang ingin mengupload di Instagram ataupun TikTok, silakan untuk tag akun Pusat Studi Hukum Teori dan Konstitusi ya. Jangan lupa tag PSATK ya, teman-teman. Oke, kesini untuk madep ke sana nanti. Kameranya di Thank you sudah hadir. mohon maaf Mas Willy, Pak Ganjar, Pak Habis dari pemakaman logika baca. Soal makan ide-ide yang fotonya di sebelah. keren. Silakan ke depan, nanti peserta di belakang narasumber ya. Oke, silakan. Teman-teman yang mau tanda tangan silakan mengantri dengan baik ya. Teman-teman diinformasikan yang bukunya akan ditandatangani oleh penulis nanti boleh antri di depan ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Salatiga yang telah mengizinkan kegiatan ini dilaksanakan di Bung Karno. Sekian acara ini, saya ucapkan terima kasih. Saya Memo Gunawan ya. Kami mewakili seluruh panitia yang bertugas. Kami tutup diri. Mohon maaf bila ada kekurangan selama acara berlangsung. Selamat siang, selamat melanjutkan perjuangan, dan sampai jumpa. Informasikan kepada teman-teman yang tadi di pusat untuk melibatkan dirinya.